Oke, kalau tadi udah dijelaskan yang nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Jadi kita baca dulu soalnya. Untuk nomor 2, hasil pengukuran GPS ternyata koordinat titik A, X, Y, Z yaitu 300, 400, 300 dalam satuan meter. Dan B, X, Y, Z-nya yaitu 100, 200, dan 100 dalam bentuk meter. Mengandung kesalahan sistematis masing-masing sebesar 5 cm. Apabila diketahui koordinat titik BM orde 4, 0,0,0, berapa panjang baseline terkoreksi dari titik BM ke masing-masing titik GPS A dan B. Oke, jadi gini teman-teman, dalam suatu pengukuran GPS, menggunakan GPS kita membutuhkan yang namanya jaring GPS. Nah, jaring GPS itu namanya untuk masing-masing sisinya itu kita namakan sebagai baseline. Nah, jadi di sini ada titik BM orde 4 yang dijadikan acuan dari titik-titik yang ada. Jadi A ini mengacu pada titik BM 4 ini, orde 4 ini, dan B juga mengacu pada titik BM orde 4 ini. Nah, tapi ternyata dalam pengukuran tersebut ada kesalahan nih teman-teman. Jadi masing-masing nilai X, Y, Z atau nilai koordinat dari titik A dan B itu ternyata sama-sama mengandung kesalahan sebesar 5 cm. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai baseline terkoreksi dan nilai masing-masing nilai baseline terkoreksi dari titik BM ke masing-masing titik GPS. Nah, caranya kurang lebih sama kayak yang nomor 1 tadi. Tapi mungkin di sini perbedaannya adalah di bagian persamaan matematis yang kita buat, karena ini kan kasusnya beda. Kalau tadi kita membahas tentang beda tinggi, nah di sini kita membahas tentang nilai koordinat, tentunya beda. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan juga, pertama-tama kalau menghadapi soal kayak ini, kita harus visualisasikan dulu. Kita visualisasikan dalam bentuk yang mudah dipahami, biar memudahkan kita dalam mengerjakan soal seperti ini. Ini contohnya. Boleh juga teman-teman nanti menggunakan visualisasi yang mungkin bisa lebih informatif. Di sini BM orde 4-nya teman-teman tulis koordinatnya 0,0,0. Kemudian ini yang A ini bisa teman-teman tuliskan dengan 300, 400, 300. Untuk yang B ini juga bisa ditulis 100, 200, 100. Nah, nanti juga teman-teman tuliskan nih berapa koreksi dari masing-masing koordinat. Kalau tadi disampaikan itu mengandung kesalahan sistematis masing-masing sebesar 5 cm. Nah, kalau misalnya mengandung kesalahan sebesar 5 cm, kemungkinannya ini adalah dia itu kelebihan ya ukurannya. Nah, jadi kita harus kurangkan. Kita kurangkan agar kesalahan itu bisa hilang istilahnya. Nah, di sini setelah kita tuliskan semua parameter yang diketahui, kemudian data-data yang diketahui, sudah kita visualisasikan, kita buat persamaan matematisnya. Kalau untuk persamaan matematis tadi kan udah aku jabarkan di awal juga. Kita harus membuat persamaan yang mana memuat parameter yang diketahui. Nah, kalau parameter yang diketahui aja koordinat titik A dalam X, Y, Z, koordinat titik B dalam X, Y, Z, dan juga koordinat dari BM orde 4. Nah, di sini kita bisa istilahnya langsung tahu nih persamaan apa yang harus kita buat. Karena tadi ada kata-katanya disuruh menentukan panjang baseline terkoreksi, berarti kita pakai aja rumus jarak. Rumus jarak dari 3 koordinat itu adalah akar dari, misalnya ini kita cari jarak BM ke A, itu berarti akar dari XA min XBM kuadrat ditambah YA min YBM kuadrat ditambah ZA min ZBM kuadrat. Nanti di akar hasilnya. Nah, setelah itu bisa teman-teman nih tuliskan nilai pendekatannya juga. Begitu pula juga dengan titik yang B. Teman-teman buat persamaan yang sama, hanya saja nilai dari masing-masing koordinatnya berbeda. Nah, ini ada salah tulis ya, harusnya ini ZB, bukan ZA ya. Karena yang mau kita cari adalah
jarak baseline dari BM ke B, bukan dari BM ke A. Nah, mungkin ini Mbak Novi salah nulis aja ya, jadi yang penting teman-teman mengerti gitu ya. Nah, setelah kita tuliskan pendekatannya, nah kita tentukan nih nilai dari komponen deret Taylor-nya. Jadi disuruhnya adalah G dikali dx. Nah, G-nya itu adalah turunan persamaan terhadap masing-masing parameter. Nah, turunannya gimana? Nah, turunannya seperti ini. Kalau untuk turunan dBMA terhadap XA, parameter XA, berarti tinggal lihat persamaan ini, yang panjang ini teman-teman turunkan terhadap XA. Sebenarnya ada panjang penjabarannya, kenapa bisa sampai menemukan XA min XBM per dBMA. Bisa teman-teman lihat juga di sini, Mbak Novi udah menjabarkan, tapi kalau misalnya teman-teman penasaran gimana sih awal mulanya bisa jadi angka seperti ini, nah mungkin teman-teman bisa buka materi kelas 12 tentang turunan, atau bisa teman-teman juga cek di kalkulator derivatif. Nah, nanti teman-teman biar bisa tahu nih urut-urutannya gitu ya. Tapi yang terpenting teman-teman tahu kok turunan dari masing-masing persamaan terhadap parameternya di soal nomor 2 itu seperti ini. Jadi untuk yang turunan dBMA terhadap XA itu adalah XA min XBM per dBMA. Untuk yang terhadap YA itu YA min YBM per dBMA. Untuk yang ZA itu ZA min ZBM per dBMA. Untuk yang B itu sama seperti yang A tadi, cuman ini variabelnya jadi B semua gitu ya. Oke, aku anggap teman-teman paham ya untuk yang itu. Nah, sekarang selanjutnya kita membuat deret Taylor-nya. Deret Taylor ini konsepnya sama teman-teman kayak tadi. Intinya adalah ketika teman-teman itu punya suatu persamaan, misalnya ya, kalau di soal nomor 1 itu kan tadi persamaannya cuma 1 ya. Nah, kalau persamaannya cuma 1, tentunya deret Taylor-nya ini untuk hasilnya itu akan hanya menghasilkan satu koreksi istilahnya. Jadi kan deret Taylor itu digunakan untuk mencari koreksinya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya dua persamaan, dari aku ngecas dulu. Jadi kalau misalnya punya dua persamaan seperti soal nomor 2 ini, nah kita harus buat juga deret Taylor-nya untuk dua persamaan. Jadi koreksinya ada 2 ya pastinya. Nah, ini bentuknya adalah matriks 2 kali 1. Untuk yang baris pertama, kolom pertama, itu adalah koreksi untuk dBMA, jadi jarak baseline dari BM ke A. Kemudian yang kedua itu untuk mencari koreksi dari dBMB, jarak dari baseline BM ke titik B, seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk yang G, untuk G itu disesuaikan karena ada dua persamaan dengan masing-masing parameternya itu adalah 6. Nah, jadi ada 2 kali 6 dimensi dari matriks G. Untuk nilainya bisa teman-teman sesuaikan dengan perhitungan yang ada, seperti itu ya. Nah, dikalikan dengan dx-nya, karena ada 6 parameter, tentunya kita buatnya 6 kali 1 gitu ya. Jadi kan ini 2 kali 6 kali 6 kali 1, berarti hasilnya adalah 2 kali 1 dimensinya. Nah, misalnya nih ya, Mbak bukannya untuk yang dBMA itu cuma punya komponen XA, YA, sama ZA. Iya benar, makanya ketika ini dibagi dengan XB, YB, dan ZB, dia itu menghasilkan 0. Begitu pula dengan yang dBMB. Ketika dia dibagi dengan XA, YA, dan ZA yang emang nggak ada di situ, komponennya nggak ada di persamaannya, maka hasilnya 0, 0, 0 juga. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah sepakati ya, kalau tadi ada
ada mengandung kesalahan sebesar 5 cm. Nah, berarti kesalahan tersebut bakal kita kurangi. Jadi hasilnya adalah min 0,05. Ingat ya, yang salah senti, desi, atau mili, nah itu teman-teman buat jadi meter biar sama satuannya. Seperti itu. Setelah teman-teman hitung, nanti teman-teman akan peroleh koreksi dari masing-masing baseline. Jadi ini yang pertama ini adalah koreksi untuk DBMA, baseline BM ke A, jarak BM ke A. Kemudian yang kedua ini adalah baseline BM ke B, DBMB. Nah, setelah teman-teman peroleh nih nilai koreksinya, tinggal teman-teman jumlahkan dengan pendekatan tadi. Kita kan tadi udah ngelakuin pendekatan ya di awal. Ada yang lupa, pendekatannya adalah di sini. Setelah kita membuat persamaan matematis, nah nilai pendekatan itu kita tambahkan dengan nilai koreksinya. Nanti akan kita temukan panjang baseline terkoreksi dari masing-masing baseline. Seperti itu. Semoga teman-teman paham.